Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu kan ya. Erick Thohir ya gagal total cetak gol. Ini ditulis dari Hinca EP ya, Panjaitan. Ini agak menarik begitu kan ya. Apakah gara-gara Ganjar ya Erick Thohir gagal cetak gol begitu ya? Ya, pengennya sempurna begitu kan. Tahu-taunya ya muncul spekulasi sana sini ada penolakan timnas Israel ya. Akhirnya Indonesia menjadi tuan rumah gagal begitu ya. Muncul spekulasi yang menjadi diserang habis-habisan itu adalah Pak Ganjar. Apakah gara-gara Pak Ganjar? Ya, bisa jadi begitu kan ya. Karena apa? Karena Pak Ganjar sekarang sudah ditinggal oleh pendukungnya begitu ya. Banyak sekali cacian-cacian dan spekulasi begitu kan ya. Dan akhirnya ya kita tunjukkan siapa yang menceleh begitu ya. Ya, kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini ya. Ini komentar-komentar netizen ya. Erick Thohir ya gagal total cetak gol. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra ya. Pengennya pansos nyari popularitas, nggak mau pakai JIS, akhirnya Erick Thohir gagal mencetak gol. Apakah ini menjadi karma karma JIS atau karma Anies ya? Saatnya nih muhasabah Pak, mungkin sebaiknya mengundurkan diri dari menteri dan ketua PSSI, kembali jadi pengusaha. Terlalu berat pertanggungjawabannya baik dunia maupun di akhirat. Tapi lupa di Indonesia di mana rasa malu hampir tidak ada. Yang namanya rangkap jabatan itu sampai kapanpun tidak efektif, apalagi di kalangan politisi yang menjabat dari PSSI begitu, seolah-olah diborong semua begitu ya. Ini saya kok malah curiga sebenarnya FIFA nggak berniat membatalkan perhelatan ini di Indonesia, tapi lobby-lobby ya Eto ini yang bikin FIFA malah mikir. Dan akhirnya keluar pengumuman itu. Nyatanya setelah batal drawing masih ada inspeksi stadion ya. Tes pertama langsung gagal ya. Kalau Erick Thohir sudah kubilang janganlah kau campur adukan urusan PSSI dengan tujuan pewapresan dan lakukan juga. Akhirnya ketahuan sama FIFA, maka dicoretlah Indonesia sebagai tuan rumah sepak bola U20. Bisa jadi seperti itu begitu ya. Karena pada hakikatnya gagal total sekarang Erick Thohir begitu kan. Erick Thohir gagal total ya, Pak Ganjar juga gagal total begitu ya. Padahal ya Ganjar Erick itu ya muncul di mana-mana begitu kan deklarasinya, terus kemudian bannernya begitu kan, tapi tahu-taunya apakah gara-gara cara ya muncul spekulasi begitu kan ya. Memang dasarnya tidak punya kompetensi. Udah kasihani jabatan ketua PSSI ya ke Bang P atau Widodo ya, biar nggak nyampur atau olahraga dengan politik. Benar juga. Sudah saya sering katakan begitu. Yang namanya PSSI ya, selama masih ada politisi di situ sampai kapanpun tidak bisa begitu kan ya. FIFA mungkin sudah mengetahui itu begitu kan. Akhirnya alasan FIFA apa? Kanjuruhan begitu kan ya. Kelamaan mikir jadi ketinggalan, makanya BUMN-nya banyak yang rugi. Wah ini gimana bikin gol, main aja kagak ini. Pengen mengulangi saat Anies dihadang turun lapangan tapi Allah berkehendak lain. Betul juga begitu kan, apakah ini karma Anies begitu ya. Kebanyakan jabatan jadi leto ini, akhirnya kasus 300 triliun tidak laku. Hore. Mampus kau Hir ini lu belum tentu mampu, enak banget cuma ngomong gue pengen tahu ke depan lu jabat apa abis pemilu. Yang di lapangan bola itu bola begitu kan. Ini banyak pro dan kontra begitu. Kalah 11-0, kalah telak dan tekor lagi. Bandar bangkrut, tujuannya politik gagal total ini. Gagal maning ya, syukurin ini ada pro dan kontra begitu. Offset offset ya. Gak kebayang nanti Pak Anies jadi presiden. Wah ini ada pro dan kontra begitu kan ya. Tapi melihat kita hari ini ya Pak Ganjar disalahkan. Ya mungkin ya hari ini bisakah duet antara Ganjar dengan Erick Thohir. Kalau menjadi presiden bagaimana? Si A tidak mau, si B mau, si A tidak mau. Lalu kemudian kacau begitu ya. Mungkin itu yang kami bacakan ya. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik juga begitu kan ya. Ini dari Dr. Hinca IPA Panjaitan. Ini agak menarik begitu ya. Erick Thohir gagal total cetak gol ini. Harapan saya kepada Erick Thohir untuk menjadi Aguero tampaknya sirna. Kepergian dirinya menyambangi FIFA tidak membuahkan hasil ya gol. Pupus sudah kesempatan Indonesia Raya berkumandang ya dalam pergerakan Piala U20 ya, memang benar merawat harapan tak segampang menanam dan membunuhnya.
Kita sudah membunuh sejarah dengan sangat kejam ya, kesempatan yang mungkin sulit dapat kita ulangi dalam beberapa tahun ke depan, terlebih negara ini akan mendapatkan label baru sebagai negara yang pernah gagal, malu dan pahit. Bahkan ya FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 dan akan membangun komunikasi dengan Federasi Sepak Bola ya Paraguay ya serta Argentina untuk menentukan tuan rumah pengganti. Jelas ini adalah kekalahan telak yang memilukan. Impian Garuda Muda yang sudah berjuang keras mempersiapkan diri membela merah putih di ajang Piala Dunia kini sudah sirna. Hari ini tidak hanya kalah, tetapi juga ya hampir dapat dipastikan Indonesia tersingkir dari kancah sepak bola dunia. Bukan tidak mungkin FIFA akan kembali menjatuhkan sanksi kepada PSSI dalam waktu dekat. Kalau sudah seperti ini, siapa yang akan bertanggung jawab? Ini sangat menarik tulisan-tulisannya ya untuk kita baca begitu ya, dan untuk kita simak ini. Ini adalah peristiwa penting buruk ya, paling buruk dalam memalukan bagi sepak bola Indonesia. Pembatalan ini merupakan buntut dari ketidakmampuan pengurus PSSI ya untuk meyakinkan FIFA bahwa kita sanggup untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi pentas dunia. Menurutnya, pengamatan saya, isu penolakan timnas Israel sejatinya bukan menjadi soal utama dalam kasus ini, melainkan hanya pemicu yang semakin membulatkan keputusan FIFA untuk mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Alasannya sederhana, utama yang perlu kita kejar adalah bagaimana pengurus PSSI dan juga pemerintah dalam menyelesaikan tragedi Kanjuruhannya. Tetapi nyatanya apa yang terjadi begitu? Kanjuruhan masih menjadi spekulasi sana sini. FIFA bukan orang bodoh lalu kemudian tidak memantau itu semuanya yang tergabung dalam federasi sepak bola begitu kan, sepak bola dunia, maka dibantau oleh FIFA begitu ya. Pihak domestik saja masih banyak yang tidak puas melihat bagaimana PSSI serta penegak hukum memberikan rasa keadilan terhadap 135 korban jiwa yang meninggal pada tragedi Kanjuruhan. FIFA tentu melihat keresahan di dalam negeri ya tersebut dan mempertanyakan ya kemana bagi setiap fans peserta Piala Dunia U20 yang akan datang ke Indonesia. Kerugian yang terjadi akibat dan pembatalan Piala U20 ya, Piala Dunia U20 pun bukan main-main dampak kerusakannya. Saya ya tidak sepakat dengan PLT Kemenpora yang seakan menyepelekan dampak yang terjadi. Pertama, pemerintah secara resmi telah menganggarkan 500 miliar untuk persiapan Piala Dunia U20. Selain itu, melalui Kementerian PUPR telah menyuntik ya dana sebesar 314 miliar untuk merenovasi stadion-stadion yang dipersiapkan sebagai venue pertandingan. Artinya, APBN yang bersumber dari pajak rakyat akan berakhir sia-sia karena Piala Dunia U20. Lantas bagaimana pertanggungjawaban penggunaan anggarannya? Yang kedua adalah pembatalan ini akan menjadi ya presiden buruk bagi Indonesia ke depan dalam ajang sepak bola atau olahraga. Dunia olahraga akan menilai Indonesia tidak akan mampu untuk menghelat ajang akbar olahraga internasional. Dan bukan tidak mungkin harapan Presiden Jokowi ya untuk mengajukan bidding ya sebagai tuan rumah Olimpiade 2036 ya 2036 di ibu kota Nusantara akan sirna. Terakhir ya, sepak bola Indonesia bisa saja kembali mati suri ya. Kita akan kembali disanksi dan dikucilkan dari seluruh kegiatan sepak bola internasional. Harapannya adalah para pemain sepak bola utamanya U20 tentu adalah pudar. Dah, apakah harapan kita untuk melihat Indonesia kembali ya mentas di Piala Asia juga akan sirna? Kita berharap tidak. Cukup lama sudah sepak bola Indonesia berjalan di atas realitas yang memilukan, alih-alih menjadi sebagai olahraga tradisi yang kemudian ingin dikembangkan menjadi industri. Justru hari ini kita hanya terus mengurangi tragedi dan terbiasa membunuh banyak mimpi. Pasca terpilihnya saudara Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, publik mengganti skeptisme menjadi optimisme. Sayangnya, misi pertama sang pembawa harapan itu membujuk FIFA tidak menuai hasil. Mission failed. Saya tidak sepakat dengan pesan Erick Thohir untuk menghadapi pembatalan Piala Dunia U20 ya dengan kepala tegak. Justru sebaiknya kita harus menundukkan kepala serendah mungkin ya. Sepak bola kita selalu bertidur, bahkan untuk bermimpi saja tidak bisa. Kita harus menanggapi ini dengan serius. Kita dorong transparansi kepada PSSI perihal apa yang sebenarnya terjadi. Harus ada evaluasi ya secara menyeluruh karena inilah adalah sebuah kegagalan total. Jika perlu Erick Thohir perlu tampil sebagai kesatria yang mengakui kegagalannya, yakni dengan cara mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PSSI. Ini tamparan keras
begitu kan. Tulisan-tulisan ini sangat luar biasa dari Dr. Hinca IP Panjaitan begitu kan. Ya saya kutip di sini ya, mohon izin. Tetapi melihat realitasnya memang begitu kan. Ngapain kita harus mempertahankan itu kalau Pak Erick Thohir gagal? Apa gara-gara Ganjar? Bisa jadi begitu kan. Gara-gara Ganjar Erick Thohir gagal untuk cetak gol, ya bisa jadi begitu ya. Tetapi inilah muncul spekulasi ya, yang paling santer sekali ya, yang paling banter mengkritik habis-habisan dan menolak timnas Israel adalah Pak Ganjar dengan Gubernur Bali. Padahal ya menjadi kesepakatan dari 6 kepala daerah, ada Anies Baswedan, ada Bu Hovifah, ada Pak Ganjar, ada Gubernur Bali, ada Gubernur mana saya lupa, dan juga ada Presiden yang menandatangani bersama bahwa kesepakatan situ. Kenapa Pak Ganjar yang mencela-mencela terhadap ini begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.